Saya Novriandi akan menjelaskan tentang materi optik geometri. Sebelum dimulai, jangan lupa mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nama saya Novriandi SPD. Mapel yang diampu itu fisika. Materi yang akan dibahas itu optik geometri dari SMK 1 Tapung Hulu. Optika adalah ilmu yang mempelajari cahaya. Sifat-sifat cahaya itu satu, memiliki cepat lambat 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per sekon. Merupakan gelombang transversal dan elektromagnetik. Dan melambat dalam arah lurus. Arah lambat tidak dapat dipengaruhi medan magnet atau listrik, namun tidak bermuatan. Dan bagian dari spektrum matahari. Dan sifat-sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik adalah dapat mengalami satu refleksi, itu namanya pemantulan, diversi atau refraksi atau pembiasan. Diffraksi itu pelenturan, kemudian interferensi itu perpaduan, polarisasi itulah pengutupan. Cahaya terdiri dari bayangan atau disebut juga shadow, adalah daerah gelap di sekitar benda yaitu umbra, itu bayang-bayang inti tidak mendapat cahaya sama sekali, itu umbra namanya. Kemudian penumbra itu bayang-bayang tambahan, itu masih dapat sedikit cahaya. Kemudian bayangan itu image, itu adalah daerah terang yang berupa sinar pantul atau sinar bias. Kemudian pemantulan cahaya atau refleksi adalah peristiwa perubahan arah lambat cahaya akibat menumbuk medium tertentu. Nah, itu pemantulan pada bidang data itu ada dua ya, pemantulan baur atau difus, kemudian pemantulan teratur. Ini dia pemantulan baur atau difus, terjadi pada permukaan tidak rata dan kasar, intensitas cahaya kurang. Ini dia, ini permukaannya ini yang tidak datar ini. Ini dia bentuknya. Sinar datang, sinar pantul, ini sinar datang, sinar pantul. Kemudian pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan yang rata dan licin, intensitas cahayanya tinggi. Ini dia bidangnya data itu sinar datang, sinar pantul. Sinar datang, sinar pantul. Kemudian hukum pemantulan cahaya menurut Synesius yaitu sinar datang garis normal dalam sinar pantul terletak pada satu bidang data. Ini sinar datang, sinar pantul, ini garis normal terletak pada satu bidang data. Ini bidang datanya nih. Ini dia. Sinar datang sama dengan sinar pantul ya. Sudut datang itu I cahaya sama dengan sudut pantul R. Ini dia, I sama dengan R. Dan pemantulan cahaya pada cermin terbagi menjadi 3, yaitu pada cermin datar, cermin lengkung itu cekung dan cembung. Pemantulan cahaya pada cermin menghasilkan 2 jenis bayangan. Yang pertama bayangan sejati atau nyata, yaitu bayangan yang berada di depan cermin dapat ditangkap layar dan terbalik. Kemudian bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang berada di belakang cermin, itu tidak dapat ditangkap layar dan tegak atau sejajar. Ini cermin datar ya, adalah cermin yang permukaannya tidak melengkung, datar. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, yang pertama sama besar dengan benda asli, kemudian jarak benda sama dengan jarak bayangan, kemudian posisi bayangan tertukar secara horizontal. Bayangan maya atau semu itu bayangan tegak saja. Posisi bayangan tadi kita megang di sebelah kanan, ini posisi bayangan tertukar secara horizontal, itu maksudnya kita memegang benda sebelah kanan, di bayangan dapatnya sebelah kiri. Apabila terdapat 2 cermin datar yang diapit membentuk sudut, akan terbentuk lebih dari satu bayangan. Untuk jumlah bayangan yang dapat terbentuk itu rumusnya N sama dengan 360 per alfa dikurang X. Jadi N itulah jumlah bayangan, alfa itu sudut apit cermin, X-nya itu dari 1 jika hasil baginya genap, X-nya 0 jika hasil baginya ganjil. Kemudian
tinggi cermin sama dengan setengah kali tinggi benda. Cermin lengkung nih, terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Pada cermin lengkung terdapat beberapa titik, yaitu titik fokus atau F dan titik pusat kelengkungan itu R. Kedua titik tersebut terletak pada sumbu utama. Nilai jarak fokus dan jarak kelengkungan adalah fokus ini ya, F. Nilai fokus F sama dengan setengah R. R sama dengan 2 kali F. Lihat nih, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan mengumpulkan bekas sinar, itu konvergen. Ruas pada cermin cekung, ini dia ruangan pada cermin cekung. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Jadi sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung dapat bermacam-macam. Sifat bayang ditentukan oleh ruangan cermin. Sifat bayang, benda di ruang 1 bayangannya di ruang 4. Sifat bayangan itu maya, tegak, diperbesar. Kemudian benda di ruang 2, ini ruang 2, bayangannya di ruang 3. Sini dia, itu sifatnya sejati, terbalik, diperbesar. Kemudian benda di ruang 3, ini benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Ini sifat bayangannya sejati, terbalik, diperkecil. Kalau bayangan itu terletak di titik fokus, itu sifat bayangannya tidak terhingga, sifatnya tidak ada. Kemudian terletak di jari-jari, ini di sini dia, atau jari kelengkungan, itu sifat bayangan sejati, terbalik, sama besar. Kemudian penjumlahan ruangan benda dengan ruang bayangan adalah 5. Jika ruang bayangan besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar dan sebaliknya. Jadi penjumlahan ruang benda dengan ruang bayangan ada 5 nih. 1 tambah 4 di 5, 2 tambah 3 5, 3 tambah 2 5. Itu dia ya. Jika ruang bayangan besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar dan sebaliknya. Jika ruang bayangan kecil, ruang benda kecil dari ruang benda, maka jika ruang bayangan besar dari ruang benda, maka bayangan diperkecil ya. Dan sinar-sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju F ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama ini ya, ini sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui F, ini dia, dipantulkan melalui F. Kemudian yang B, sinar datang melalui F. Ini sinar datang melalui F. Ini sinar datang melalui F. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar datang melalui F. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang C, sinar datang melalui R. Ini sinar datang melalui R akan dipantulkan kembali ke tempat awal. Berarti dipantulkan lagi ke tempat R. Dia. Istimewa cermin cekung. Kemudian cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan menyebarkan bekas sinar, itu divergen, mengumpulkan itu konvergen. Ini ruangan pada cermin cembung ya. 4 1 2 3. Karena benda berada pada satu ruangan, maka sifat bayang tidak bermacam-macam. Sifat bayangannya adalah maya atau semu, tegak atau sejajar, dan diperkecil. Ini dia sifat bayangan sinar istimewa pada cermin cembung. Ini dia, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari F. Nih, sinar datang dari sumbu utama. Sinar datang dari sumbu utama. Akan dipantulkan seolah-olah dari F. Ini dia, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini nih, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari F. Ini dia. Yang B nya, sinar datang menuju F.
sinar datang menuju F akan dipantulkan sejajar sumbu utama nih, dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang C, sinar datang menuju E, sinar datang menuju E akan dipantulkan kembali ke tempat awal, berarti melalui sinar datang tadi. Ini dia. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Nah, persamaan cermin lengkung adalah itu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. F itulah jarak fokus, S itu jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Pada cermin cembung, nilai F dan S aksen adalah negatif, sehingga persamaan cermin lengkungnya menjadi min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Untuk perbesaran benda pada cermin lengkung dapat dimaksud sebagai M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kemudian pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah lambat cahaya jika cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda kerapatannya. Kemudian hukum pembiasan cahaya Sinelius. Sinar datang, ini sinar datang, garis normal, dan sinar bias nih guys, sinar bias terletak pada satu bidang data. Ini dia bidang data. Sinar datang, garis normal, sinar bias terletak pada satu bidang data. Kemudian sinar datang dari medium yang kurang rapat, nih di medium kurang rapat itu di udara, ke lebih rapat dapat dibiaskan mendekati garis normal. Nih dapat, nih dari yang kurang rapat menjadi rapat dibiaskan mendekati, ini dia kan, ini garis normal, yang ini mendekati garis normal, dan sebaliknya dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Pembiasan cahaya terjadi oleh lensa cembung itu disebut lensa positif, dan lensa cekung disebut lensa negatif. Pembiasan cahaya pada lensa menghasilkan dua jenis bayangan. Yang pertama bayang sejati atau nyata, yaitu bayangan yang berada di belakang lensa itu tidak dapat ditangkap layar dan tegak atau sejajar. Bayang maya atau semu, yaitu bayangan yang berada di depan lensa dapat ditangkap layar dan terbalik. Jadi sifat bayangan dari sinar bias berlawanan dengan sifat bayangan dari sinar pantul. Jadi jarak fokus lensa dipengaruhi oleh jari-jari kelengkungan dan indeks bias medium dan lensa. Jarak fokus lensa dapat dihitung itu 1 per F sama dengan NL per NM dikurang 1 dikali 1 per 1 ditambah 1 per 2. Jadi F itulah jarak fokus lensa, NL itu indeks bias lensa, NM itu indeks bias medium, S1 itulah jari-jari kelengkungan sisi depan, E2 jari-jari kelengkungan sisi belakang. Lensa cembung atau lensa positif adalah lensa yang setidaknya memiliki satu sisi cembung dan bersifat mengumpulkan berkas sinar, disebut konvergen. Macam-macam lensa cembung. Ini biconvex, bi tertindih dua cembungnya ya. Kemudian plan convex, ini dia konkav convex. Ini kemudian ini ruangan pada lensa cembung atau lensa positif. Ini di depan, ini belakang. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Ini antara cermin dengan tip fokus itu ruang 1. Kemudian antara tip fokus dengan 2F itu adalah sama dengan jari-jari, itu ruang kedua. Jari-jari kelengkungan itu adalah ruang ketiga. Kemudian ini ruang keempat. Sifat bayangan. Sifat bayangan yang pertama, penjumlahan ruang benda dengan ruang bayangan adalah 5. Jika ruang bayangan besar di ruang benda, maka bayangan diperbesar. Bendanya benda 1, bayangan di 5. Sifat bayangan maya tegak diperbesar. Benda di ruang 2, bayangan
Ini dulu. Nah, kemudian jika uang bayangan besar dari uang benda, maka bayangan diperbesar. Benda di uang 1, bayangan di uang 4, sifat bayangan maya tegak diperbesar. Benda di uang 2, bayangan di uang 3, sifat bayangan sejati terbalik diperbesar. Benda di uang 3, bayangan di uang 2, sifatnya sejati terbalik diperkecil. Bayangan di titik fokus itu benda di titik fokus, bayangan tidak terhingga, itu sifat bayangan tidak ada. Bendanya di uang bayangan di sejati terbalik sama dengan besar. Ingat ya, untuk menentukan bayangan, jika uang bayangan besar dari uang benda, maka bayangan diperbesar. Penjumlahan uang benda itu dengan uang bayangan sama dengan 5. Kalau 1 4, 2 3, 3 dengan 2. Ya, sinar istimewa pada lensa cembung. Ini dia. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan ke F aksen. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama ya, guys, yang tengah ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui F aksen. Kemudian sinar datang melalui optik. Sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Kemudian yang 3, sinar datang melalui F utama dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini dia, biaskan sejajar sumbu utama. Kemudian lensa cekung atau lensa negatif adalah lensa yang setidaknya memiliki satu sisi cekung dan bersifat menyebarkan berkas itu atau divergen. Macam-macam lensa cekung. Ini dia bikonkav, dan konkav, konveks. Sifat bayangannya adalah maya atau semu, tegak atau sejajar, dan diperkecil. Ini ruangan pada lensa cembung atau positif. Ini ruang 4, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini sifat sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari F utama nih. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah ini dari F. Ini dia. B. Sinar datang melalui optik, pusat optik tidak dibiaskan. Kemudian yang C, sinar datang melalui F aksen. Sinar datang melalui F aksen dibiaskan sejajar sumbu utama. Lensa dapat disusun menjadi 3, untuk lensa tunggal, lensa gabungan berjarak, lensa gabungan tidak berjarak. Nah, dan ini persamaannya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Itu F jarak fokus, S jarak benda, S jarak bayangan. Pada lensa cekung, nilai F dan S aksen adalah negatif, sehingga persamaan lensa menjadi min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Persamaan benda pada lensa dapat dirumuskan M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. M itu perbesaran benda, H itu tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan. Daya lensa adalah ukuran kemampuan kekuatan lensa untuk menyebarkan atau mengumpulkan berkas sinar. Dapat dirumuskan itu P sama dengan 1 per F. P itu daya lensa, satunya dioptri, F itu jarak fokus, satunya meter. Dan dua lensa berjarak yang dijajarkan akan membentuk persamaan lensa baru. Nah, ini dia. Ini dua lensa pertama, lensa kedua. Ini lensa 1 per F1 sama dengan 1 per S1 tambah 1 per S aksen. Lensa 2 sama dengan 1 F2 sama dengan 1 per S2 tambah 1 per S2 aksen. Ini gambarnya. Dan panjang tubus atau jarak lensa dapat dihitung D sama dengan SOB, S aksen OB ditambah SOK. Perbesaran lensa untuk lensa gabungan berjarak itu lensa 1 M sama dengan S1 aksen per S, lensa 2 sama dengan S2 aksen per S2. Perbesaran total itu M sama dengan M1 dikali M2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.